satu suara, satu bangsa. Satuan Lalu Lintas, Satlantas, Polres Jember mulai menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 2–15 Februari 2026. Operasi ini dilaksanakan secara serentak sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan tersebut menyasar seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Polres Jember, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Polisi berharap operasi ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Sementara itu Kasat Lantas Polres Jember AKP Bernadus Bagas Simamarta menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Keselamatan Semeru 2026 tidak lepas dari peran aktif masyarakat. Beliau mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Bagaimana kejelasan dari Kasat Lantas AKP Bernadus Bagas Simamarta? Mari kita saksikan penjelasan beliau. Tindakan-tindakan preventif dan preventif, namun tetap menegakkan hukum dengan proporsi persentase yang kecil melalui ETLE, kemudian tilang manual juga kita laksanakan, namun dengan melihat selektif prioritas dan daerah-daerah yang tidak tersentuh dengan elektronik. Untuk sasaran dan? Ya, untuk sasaran roda 2 dan roda 4, namun mayoritas akan kita laksanakan di roda 2 ya, seperti banyak pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak memasang TNKB, kemudian melawan arus, berbonceng lebih dari satu orang, dalam pengaruh alkohol, dan beberapa poin lainnya yang bisa dilihat melalui brosur flyer yang kita sudah sebarkan di media sosial, baik di Satlantas maupun di Humas Polres Jember. Mungkin bisa dijelaskan sasaran utama roda 2, paling prioritasnya di roda 2 itu apa, karena faktor kecelakaan juga lebih banyak? Ya, untuk saat ini kita tahu bahwa angka kecelakaan di wilayah Jember cukup tinggi ya, walaupun dibandingkan dengan tahun lalu itu sudah mengalami penurunan. Namun demikian, jika kita mengacu pada operasi-operasi yang lalu, sasaran utama adalah pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, dan yang terakhir kita biasa melakukan penindakan kepada masyarakat yang menggunakan knalpot strong. Gitu. Dan izin wawancara terupdate jumlah pelanggar yang berhasil tertangkap oleh kamera tilang statis ya. Untuk ETLE kita ya, dalam satu hari itu bisa mengcapture antara 100 sampai 200 pengendara ya. Untuk update terbaru saya harus cek kembali kepada unit tugas, namun jika kita lihat pelaksanaan ETLE berlangsung dari minggu kedua bulan Desember tahun 2025 lalu. Artinya sudah berjalan lebih dari 1,5 bulan menjelang 2 bulan ya. Kemudian tingkat validitas atau konfirmasi dari pelanggar baru sekitar 50%. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk senantiasa tertib ya, melewati daerah kawasan tertib lalu lintas di sekitar alun-alun, karena pasti akan tertangkap oleh ETLE. Itu konfirmasi baru 50% itu karena faktor apa? Ya, tentunya yang pertama itu karena sosialisasi yang masih belum kita secara masif, tapi terus kita laksanakan karena baru 1,5 bulan ya. Kemudian ada juga masyarakat yang belum menghubungi dari pihak Satlantas ataupun mengkonfirmasi melalui mekanisme yang sudah tertera dalam surat yang dikirimkan. Dan itu ratusan termasuk roda 4 ya? Betul. Ya, biasanya kalau roda 4 itu dia tercapture tidak menggunakan. Bersama Nur Cahyono, Globalindo Jember melaporkan. Terima kasih. Suasana haru menyelimuti Kodim 0824 Jember. Hari ini Minggu 25 Januari 2025, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Army Indra Andriansyah dipindah tugaskan, digantikan oleh Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada.
Selaku Komandan Kodim 0824 yang baru, acara lepas sambut Komandan Kodim lama ke Komandan Kodim yang baru berjalan dengan hikmat. Acara dilaksanakan di Kodim Jember. Dalam acara ini hadir beberapa media untuk meliput momen penting ini. Salah satunya media Global Indo juga turut hadir dalam acara ini. Bagaimana pendapat Dandim lama dan baru mengenai acara lepas sambut pada hari ini? Mari kita saksikan pendapat beliau. Jember khususnya semuanya udah. Alhamdulillah, saya terhitung mulai hari kemarin sudah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Komandan Kodim Kodim 0824 Jember kepada penerus kami Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada. Itu mulai hari kemarin di Makorem, dan hari ini kita melaksanakan rangkaian lepas sambut menyambut Dandim baru dan juga mengantarkan kami ke depan pintu gerbang Kodim 0824 Jember. Kesan saya selama melaksanakan tugas di Kodim 0824 Jember, saya merasa sangat terharu, saya merasa bangga, saya bisa berdinas di Kabupaten Jember karena Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang sangat luar biasa, baik Forkopimdanya, kemudian instansi dan seluruh rekan-rekan dari mitra karib, dari media, dan wabil khusus kepada masyarakat Jember itu sendiri yang memang sungguh luar biasa, ya. Saya merasa diterima begitu hangat oleh masyarakat Jember, dan tentunya Jember ini merupakan bagian dari perjalanan sejarah hidup saya, ya, dari sejarah perjalanan hidup saya, ya. Karena saya pertama kali ditempatkan Letnan 2 pamannya Dion Armet 8 di Jember, kemudian jadi Dandim Armet 8 Jember, dan sekarang terakhir kami menjadi Dandim 0824 Jember. Jadi Kabupaten Jember mengalir dalam darah kami. Jadi kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan, kolaborasi, dan sinergitas, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Kabupaten Jember terus dalam kondisi kondusif, dan insya Allah Jember akan lebih maju sesuai dengan slogan dari Bupati kita, Jember Baru, Jember Maju. Terima kasih. Tidak terasa. Makasih Nda. Izin Komandan Rifki, Yang baru. terkait dengan program ketahanan pangan nantinya, langkah apa yang akan dilakukan di Jember untuk mendukung program pemerintah pusat? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Letnan Kolonel Rifki Masada. Saya baru bergabung di Kabupaten Jember, dan kemarin kami telah melaksanakan serah terima di Korem, kemudian ada saat ini saya melaksanakan tradisi di satuan kami Kodim 0824 Jember, kemudian dihadapkan dengan tugas ke depan yang memang sudah berjalan, khususnya dalam ketahanan pangan. Kami dari Kodim Jember akan mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan baik dan dengan semangat. Katanya kalau orang komando, saya akan bersemangat melaksanakan tugas ini. Nah, termasuk dalam percepatan, kami akan berusaha melaksanakan yang terbaik. Saya akan kerahkan kemampuan kami dari bidang teritorial, dan juga kami siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait di wilayah Jember, dari mulai Forkominda ataupun instansi dari kepolisian dan lain-lain, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang ada. Ini itu dari saya. Terima kasih, Komandan.
Acara pelepasan Dandim Indra Andriansyah diselimuti isak tangis dari anggota Kodim 0824, Letkol Army Indra Andriansyah beserta istri bersalaman sambil merasakan kesedihan karena beliau sudah lama berkumpul bersama anggotanya. Selamat jalan Letkol Army Indra Andriansyah, semoga di tempat tugas yang baru selalu diberikan kesehatan. Kata-kata seperti itulah sekiranya yang diucapkan dalam hati para prajurit Kodim 0824 Jember. Bersama Nur Cahyono, Globalindo Jember melaporkan. Satu suara, satu bangsa. Hari ini Minggu 8 Februari 2026, Panitia HPSN, Kecamatan Rambipuji mengadakan kegiatan senam pagi bersama, dilanjut dengan bersih sampah secara serentak. Acara dimulai dari pukul 7 WIB, sampai selesai, yang bertempat di alun-alun Rambipuji, Jalan Gajah Mada No. 124, Curahancak. Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.
Sekitar 1.000 orang lebih yang hadir mengikuti acara HPSN di Kecamatan Rambi Puji, diantaranya Kecamatan Rambi Puji, Polsek Rambi Puji, Koramil Rambi Puji, Lembaga Sekolah Sekecamatan Rambi Puji, komunitas, dan pasukan 08 Kabupaten Jember. Yang menarik dalam acara tersebut, kehadiran Wakil Bupati Jember, Bapak Joko Susanto di acara HPSN di Kecamatan Rambi Puji. Kepala UBD dari lingkungan Pemkab Jember atau yang mewakili banggakan. Hari ini kita berkumpul dengan satu niat yang sama, menjaga masa depan. Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Rasanya lapangan tadi yang kotor sekarang bersih. Jadi logika pada Saat acara bersih-bersih, seluruh peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Dari panitia sendiri sudah mengatur titik-titik untuk para peserta membersihkan sampah di seputaran area alun-alun Rambi Puji. Wakil Bupati Jember, Bapak Joko Susanto tidak ketinggalan ikut terjun langsung dalam giat bersih-bersih kali ini, yang diadakan oleh panitia HPSN. Wakil Bupati didampingi oleh para relawan dalam giat ini. Media Globalindo juga menyempatkan berbincang-bincang dengan salah satu peserta juga Wakil Bupati Jember. Bagaimana pendapat dari peserta dan Wakil Bupati Jember? Mari kita simak pendapat beliau. Ya seperti saya katakan tadi, saya contohkan bagaimana urusan banjir dimulai dari sertifikat. Sertifikat itu urusan kepastian hak, kepastian atas kepastian. Kan begitu? Ya kan? Banjir itu urusan kemanfaatannya. Kan itu? Kira-kira kalau kita punya dicari sertifikat di sini aja mau sampai? Kan nggak mau. Iya kan? Ini kadang-kadang kita digiring-giring ke nalar yang nggak sehat. Untuk acara HPSN di wilayah Rambi, ya, kita sangat semangat dan bersyukur sekali bisa bersama warga, siswa, dan masyarakat di sini, ya. Itu antusias sekali untuk bergiat membersihkan area-area yang perlu kita waspadai akibatnya, begitu. Kabupaten Jember. Dengan kegiatan ini ditaruh di pinggir jalan. Kegiatannya kita edukasi ke warga masyarakat, ke siswa-siswa sekolah, dan juga ibu-ibu rumah tangga terkait sampah-sampah yang setiap hari mereka memasak. Kita perlu Kecamatan Kanti. harapannya kedepan warga masyarakat dan semua siswa sekolah bisa memahami terkait sampah yang akhirnya semakin menumpuk, bahaya sekali untuk lingkungan. Kita apresiasi sekali pada masyarakat yang sudah berdedikasi mewujudkan acara ini dan membudayakan budaya kebersihan, dan ini murni kreativitas edukasi dari masyarakat ini yang kita acungi jempol, bahwa masyarakat kita kesadaran dan pemahaman atas kebersihan, atas sampah itu luar biasa, tanpa harus sekali lagi untuk PGRI menemui berdidik di belakang kaca ataupun di Bersama Wito, Globalindo Jember melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo, tradisi ruat desa di Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berlangsung meriah melalui Karnaval Pawai Budaya yang digelar pada Minggu, 1 Februari 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Kegiatan tahunan ini menyedot perhatian warga yang memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan gunungan hasil bumi berupa sayur dan buah, serta atraksi kesenian reok Ponorogo yang memukau. Sejak siang hari, masyarakat sudah berkumpul di tepi jalan desa. Iring-iringan peserta karnaval dengan busana adat dan alunan musik tradisional menambah semarak suasana. Gunungan yang disusun dari aneka hasil pertanian warga di arah keliling desa sebagai simbol rasa syukur atas rezeki, keselamatan, dan harapan akan keberkahan bagi seluruh warga. Atraksi reok Ponorogo menjadi daya tarik tersendiri. Penari dengan dada merak tampil gagah, mengundang decak kagum penonton yang memadati lokasi pawai. Pertunjukan ini sekaligus memperkaya nuansa budaya dalam rangkaian ruat desa. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, pemuda, hingga orang tua, menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dan kebersamaan di Desa Suruh. Tradisi ini bukan hanya bentuk pelestarian budaya leluhur, tetapi juga momen silaturahmi antar warga. Usai pawai, gunungan hasil bumi menjadi rebutan warga yang meyakini membawa berkah. Suasana penuh keceriaan dan kebersamaan menutup rangkaian ruat desa yang setiap tahun dinanti masyarakat setempat. Media Group Globalindo melaporkan. Di tengah hamparan persawahan Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berdiri sebuah bangunan bata merah yang menyimpan jejak panjang peradaban Jawa Timur. Candi Pari bukan sekadar tumpukan bata kuno, melainkan saksi bisu perjalanan sejarah yang berakar pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Bentuknya yang khas dengan susunan bata merah rapi menunjukkan kemajuan teknologi bangunan pada zamannya. Menurut catatan sejarah dan prasasti yang ditemukan di sekitar lokasi, Candi Pari diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Tahun 1293 Saka atau sekitar 1371 Masehi sering dikaitkan dengan keberadaan candi ini. Masa tersebut merupakan periode pemerintahan Hayam Wuruk, ketika Majapahit mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan besar di Nusantara. Banyak ahli meyakini candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan atau bangunan suci bercorak Hindu Siwa. Nama, Pari, sendiri dalam bahasa Jawa berarti padi. Masyarakat setempat meyakini bahwa penamaan ini berkaitan dengan kondisi wilayah sekitar yang sejak dahulu merupakan daerah agraris yang subur. Ada pula cerita rakyat yang berkembang bahwa candi ini dahulu menjadi tempat memohon berkah agar hasil panen melimpah dan terhindar dari pagebluk. Secara arsitektur, Candi Pari memiliki kemiripan dengan beberapa bangunan era Majapahit lain di Jawa Timur yang menggunakan bata merah sebagai bahan utama, bukan batu andesit seperti candi-candi di Jawa Tengah. Bentuk tubuh candi yang menjulang dengan atap bertingkat memperlihatkan perpaduan unsur lokal dan pengaruh arsitektur Hindu klasik. Meski telah berusia ratusan tahun, Candi Pari tetap berdiri kokoh dan menjadi salah satu peninggalan sejarah penting di Sidoarjo. Keberadaannya tidak hanya memperkaya khazanah budaya daerah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa wilayah Porong dan sekitarnya pernah menjadi bagian dari jaringan peradaban besar Majapahit. Kini, Candi Pari bukan hanya situs sejarah, melainkan juga destinasi edukasi dan wisata budaya. Generasi muda diharapkan dapat mengenal dan menjaga warisan leluhur ini, agar kisah asal-usulnya tetap hidup dan tidak hilang di telan zaman. Satu suara, satu bangsa. Kabupaten Jember, salah satu kabupaten yang banyak sekali tempat wisatanya. Salah satunya wisata Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma. Kali ini tim Globalindo Jember sengaja berkunjung di Pantai Papuma, salah satu wisata pantai yang menjadi andalan kota Jember. Sejak diberlakukannya tiket yang sangat terjangkau sekali oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember, pengunjung yang hadir di Pantai Papuma mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pantai Papuma salah satu wisata yang sangat diminati oleh pengunjung, baik pengunjung dari kota maupun luar kota. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh pengelola Pantai Papuma, untuk pengunjung yang luar kota tersedia penginapan yang cukup terjangkau. Salah satu yang diminati pengunjung di Pantai Papuma di saat sore hari menjelang matahari terbenam, di saat itulah keindahan alam terlihat. Di sela-sela kunjungannya, tim Globalindo Jember menyempatkan berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung. Untuk lebih jelasnya bagaimana pendapat dari salah satu pengunjung tersebut, mari kita saksikan pendapat beliau.
Perkenalkan, saya Abdul Razak dari Sumbersari, dari Jember. Untuk Pantai Papuma, ini pantai yang cukup bagus ya, sangat bagus, pantainya juga indah yang ada di Jember. Sekarang juga untuk pembayaran kan sudah satu ya, sekalian dari Watu Ulo langsung ke Papuma sini, sudah bagus. Cuma yang perlu ditingkatkan mungkin terkait ini kebersihannya ya. Ini masih dijumpai banyak sampah berserakan, pengunjung yang kurang peduli dengan kebersihan di lingkungan pantai. Untuk masuknya karcis itu berapa, Mas? Untuk per orangnya tadi itu dikenakan 15.000, jadi 32 orang satu motor. Jadi maksudnya untuk karcis per orangnya berapa? 15.000. Nah, terus kendaraan? Motor. Itu 15 sak motor. Bukan cuma pantai dan pemandangan saja yang menarik di Pantai Papuma, akan tetapi di area Pantai Papuma juga terdapat tempat beribadah bagi yang sangat menarik perhatian. Bagi para pengunjung yang ingin menjalankan ibadahnya, pengunjung juga bisa menikmati suasana kerukunan beragama lewat tempat ibadah yang ada di Tanjung Papuma. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati dan melihat binatang kera yang sangat ramah, menambah sejuknya suasana alam yang sangat alami. Bukan cuma sunset di sore hari, ditambah indahnya alam dan pemandangan air laut yang indah. Di wisata Pantai Papuma juga ada tempat wisata yang sangat dinikmati dan disukai oleh pengunjung, Stinggil namanya, salah satu tempat wisata yang sangat indah dan tinggi, di mana para pengunjung untuk mencapai Stinggil harus melalui tangga yang dikemas apik dengan pemandangan yang indah, terutama lautnya, di mana pengunjung bisa menyaksikan pemandangan dari atas karang. Wisata ini banyak sekali diminati kaum muda untuk selfie dengan pemandangan alam dan lautnya. Di sela kunjungannya, tim Globalindo Jember didampingi oleh manajemen pengelola Pantai Wisata Papuma,
Beliau juga menjelaskan kepada tim Globalindo Jember tentang wisata Pantai Papuma, salah satunya wisata Stinggil. Bagaimana penjelasan dari beliau? Mari kita saksikan pendapat beliau. Stinggil sendiri itu sebenarnya kan gugusan batu karang yang tinggi, Pak. Jadi dari atas Stinggil itu kita bisa lihat Papuma secara 360 derajat. Jadi kalau kita mau lihat view terbaik di Papuma sebenarnya dari atas Stinggil itu. Jadi sunrise bisa kita nikmati, sunset juga bisa. Siap. Itu jam-jam berapa, Pak, yang biasanya orang-orang melihat sunset itu, Pak? Untuk view terbaik untuk sunrise sekitar jam 5 sampai jam 6. Untuk sunsetnya juga sekitar jam 5 juga sampai jam 6 juga. Oke. Nah, untuk batu yang di belakang Bapak ini apa, Pak, namanya? Ini juga salah satu yang jadi ikon di Papuma. Ini Gunung Kajang namanya, Pak. Gunung Kajang. Ada sedikit ceritanya, Pak, Gunung Kajang ini, Pak? Untuk Gunung Kajang sendiri ini sebenarnya kan gugusan batu karang besar, Pak. Memang untuk masyarakat sendiri menamakan Gunung Kajang. Bersama tim Globalindo Jember melaporkan. Satu suara, satu bangsa. PT Indonesia Jaya Group hadir sebagai jaringan media nasional yang mengedepankan profesionalisme dan kecepatan informasi. Dengan dukungan teknologi digital terkini, Media Group Globalindo menghubungkan informasi lintas platform. Didukung oleh tim jurnalis berpengalaman, kami menyajikan berita aktual dan terpercaya di seluruh Indonesia. Dari pusat kota hingga pelosok negeri, kami hadir untuk menyampaikan suara masyarakat. Dari kota besar hingga pelosok negeri, kami hadir menyampaikan suara masyarakat. Kami membangun kemitraan strategis dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dunia media. Didukung tim jurnalis berpengalaman, kami menghadirkan berita aktual, mendidik, dan berimbang. Dengan teknologi digital terkini, kami memperluas jaringan informasi lintas platform. Kami berkomitmen menjadi media yang membangun, mencerdaskan,